Berapa putaran bang? Kartunya Death. Jika kamu ingin tahu berapa putaran, maka jawabannya adalah yes. Besok kan akan ada pencoblosan dan ada hasilnya juga. Oke, disclaimer, video ini dibuat tanggal 13 Februari 2024 di malam hari. Maka belum ada yang dicoblos kecuali yang di luar negeri. Dan saya sih sebenarnya sudah prediksikan ya. Dan ini semua masih akan tetap sama dengan prediksi saya, di mana 02 Prabowo Gibran akan mendapatkan suara yang tertinggi. Apakah satu putaran? Nah, ini ada di akhir nanti. Nasib negara ini ke depannya gimana bang? Apakah bahkan banyak yang bilang kayak Orde Baru? Oke, kalau itu saya katakan bahwa semuanya ini nggak bisa kita nilai secara naif ya. Bahwa semua hal ini akan tetap dihadapkan pada persimpangan jalan. Terutama untuk hal yang sifatnya krusial. Apakah nanti kita akan berani untuk terus menjadi negara yang berdaulat? Melihat nanti akan ada banyak sekali gejolak yang disebabkan karena dinamika geopolitik yang ada di sekitar kita. Nah, kalau nanti dilihat akan seperti apa? Saya melihat negara ini masih akan tetap menghadapi tantangannya. Tapi akan lebih mudah karena kita akan memiliki pemimpin yang memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada tekanan dari bangsa asing yang ingin mempergunakan bangsa Indonesia. Saya tambahkan lagi, tantangannya bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Maka tuduhan Orde Baru saya berani katakan tidak akan terjadi. Kalau sampai terjadi, saya berhenti meramal. Berapa persen bang keyakinan itu? 100%. Yes, tantangan dari luar negeri seperti Indonesia yang selama ini itu menjadi trendsetter atau tukang manas-manasi negara-negara di Afrika yang mulai berani meminta untuk dilakukannya hilirisasi di banyak sekali sumber daya mineral dan tambang mereka ini tadi. Maka saya katakan ini adalah satu hal yang baik dan akan ditambahkan, dan Indonesia ini akan lebih aktif memegang peranan dalam perdamaian dunia dan percaturan politik internasional. Apakah pertahanan di negara Indonesia ini akan semakin meningkatkah ke depannya atau bagaimana? Tentu saja dong. Kemarin yang saya lihat bahwa walaupun agak misleading apa yang disampaikan Mas Anies dan Mas Ganjar, karena tujuannya kan di sana kemarin ini kan pemilu ya, saling berusaha untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Maka saya katakan bahwa nantinya ini semua akan meningkat jauh lebih pesat lagi, karena seseorang yang memiliki wawasan ini tadi sekarang ada di puncak pimpinan pemerintahan di Indonesia. Terutama kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini masih akan tetap menasehati, memberikan advice, baik secara presiden yang memang sudah pensiun, tapi juga tetap menjadi ayah dari sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk ke depannya dua paslon lain bagaimana pandangan? Saya melihat dua paslon lain ini nggak akan ada yang jadi oposisi. Mereka pasti akan merapat pada kekuasaan. Bukan karena mereka ini mengemis kekuasaan, bukan karena mereka ini menginginkan jatah kekuasaan, tapi yang mengetahui bahwa untuk bisa menghadapi percaruan politik yang akan dihadapi Indonesia, maka ini perlu partisipasi semua pihak. Dan kita tahu 6 orang ini adalah 6 orang putra-putra terbaik bangsa. Tapi ada banyak orang yang ada kecurangan dalam politik ini. Kalau saya kira namanya orang sedang berbagi dan berebut ya, nggak usah politik. Kita sama saudara kita saja berebut misalkan warisan, berebut makanan, kita selalu bilang, lo badannya lebih kecil, harusnya ya dapat yang lebih kecil dong, gue lebih gede dapat lebih gede. Semua orang punya teorinya sendiri. Tapi kembali lagi di sini, selama sesuatu yang dilakukan ini masih di dalam koridor konstitusi, Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang menganut hukum positif, saya kira itu nggak akan jadi persoalan. Dan masyarakat itu nggak sebodoh itu akan gampang untuk dipengaruhi, ini anak haram konstitusi dan sebagainya. Nanti setelah ini semua berjalan, maka saya melihat bahwa ya orang-orang ini akan mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah dinamika politis atau pesta demokrasi yang ada di masa lalu. Setelah terpilih ya kita akan bersatu kembali. Ini kalau ramalan saya terbukti ya, tapi seringnya kalau nggak terjadi, ya terjadi. Indonesia di mata negara lain gimana? Kan banyak yang bilang kayak sumber daya kita masih dari luar negeri. Saya kira tergantung ya, karena konteksnya harus diperkecil lagi, negara mana dulu. Tapi yang pasti Indonesia dengan negara yang ini konon termasuk yang terluas, ke berapa 5 ya kalau nggak salah. Dengan jumlah penduduk yang terbesar nomor 4 kalau saya tidak salah juga. Tapi merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar
di seluruh dunia. Maka saya pikir akan ada banyak kecemburuan jika melihat Indonesia ini semakin maju dan semakin menuju ke cemerlangnya Indonesia di Indonesia emas ini nanti. Maka saya kira pemerintah-pemerintah asing yang akan memiliki agenda sendiri itu akan mengirim proksi-proksinya dan mengacak-ngacak Indonesia dengan cara apapun juga. Maka diperlukan sekali kita Indonesia ini harus bersatu, harus benar-benar memberikan sebuah effort untuk yuk kita bersama-sama. Tidak boleh lagi melihat perbedaan ini sebagai sebuah hal yang kita jadikan senjata untuk mendapatkan apa yang kita mau. Makanya kemarin saya sangat tidak setuju usungan salah satu paslon yang didasarkan pada sesuatu yang sifatnya primordialistik. Agamanya sama, dari daerah yang sama. Yang saya pikir ini bukan tahun 1940-an. Berapa putaran, Bang? Kartunya death. Artinya sesuatu yang terjadi ini harus berhenti. Saya tidak akan ngawur membaca ramalan. Saya mengartikan kartu sesuai dengan maknanya. Jika kamu ingin tahu berapa putaran, maka jawabannya adalah ini bisa kalian googling arti kartunya apa dan jawabannya akan ada muncul di handphone kalian. Selamat yang sudah memilih, pastikan kalian tetap berpartisipasi untuk membangun bangsa dan siapapun presiden pilihan kalian, itulah presiden yang akan memimpin kita. Apakah ternyata sesuai atau tidak? Mari kita sama-sama mengikuti apa arahannya dan menuju Indonesia Emas 2045 nanti.